Teknologi blockchain dapat digunakan untuk mengautentikasi, mengotorisasi, dan mengaudit data yang dihasilkan oleh perangkat karena sifatnya yang terdesentralisasi yang tidak dapat diubah oleh pengguna yang tidak sah. Blockchain juga memastikan keamanan dan perlindungan yang memadai untuk sistem IoT dengan distribusi alami melalui proses kriptografi yang digunakan dengan kerentanan seperti DDoS dan man-in-the-middle serangan. Selain itu, algoritma hashing yang dibangun di atas blockchain memberikan kesempatan untuk membuat aplikasi IoT ini sensitif andal yang beroperasi tanpa banyak ketentuan pada kepercayaan lingkungan. Mengenai tingkat keamanan pada blockchain sendiri, jadi apakah pemerintahan merupakan pengambil keputusan yang baik untuk stakeholder? Yang kedua, apakah prediksi risiko serangan pada jaringan dapat dikurangi? Apakah organisasi terdistribusi adalah praktek operasional yang sehat di pasar implementasi? Apakah pemrograman kontrak performa dengan akurasi yang diinginkan? Apakah user akun dalam blockchain aman? Apakah transaksi tervalidasi dengan pasti? Jadi, blockchain security di dalamnya melindungi aset, protokol, maupun arsitektur jaringan dengan hal yang populer saat ini. Seperti cryptocurrency adalah bentuk aset digital yang diamankan dengan kriptografi dan biasanya terdesentralisasi. Artinya, tidak bergantung pada pihak ketiga yang terpercaya untuk transaksi seperti bank atau kartu kredit perusahaan maupun pemerintahan. Sebaliknya, mereka menangani transaksi di buku besar publik, misalnya Bitcoin. Mereka umumnya tidak memiliki nilai intrinsik, tapi ditukar dengan mata uang fiat seperti dolar AS, yen, euro, berdasarkan penawaran dan permintaan. Keamanan berfluktuasi secara substansial. Di flowchart deep learning ini, kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan adalah persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh desain keamanan apapun untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang memiliki akses ke data. Untuk memastikan transfer dan pengiriman data ketika dibutuhkan tanpa diubah, pendekatan ini secara efektif mengamankan perangkat di blockchain dengan memastikan bahwa mereka tidak dapat dijangkau secara langsung. Melainkan, selama transaksi harus melewati perangkat pihak ketiga yang disebut penambang yang mengotorisasi semua transaksi sebelum meneruskannya ke si perangkat. Jadi, meskipun ada peningkatan penundaan transaksi dibandingkan dengan produk gerbang rumah pintar yang ada, penundaan ini terjadi sebagai akibat dari mengautentikasi pengguna, membuat kunci bersama, lalu mencocokkan kunci, dan lain-lain. Tapi penundaan ini tidak berdampak negatif pada ketersediaan perangkat. Dan dengan metode LTSM yang digunakan oleh sistem saat ini untuk mengenkripsi kata sandi cukup efisien untuk mengurangi serangan modern seperti man-in-the-middle attack atau MITM dan serangan DDoS dengan akurasi 95,85%. Sebagai hanya autentikasi, pengguna juga diperlukan untuk memiliki akses kontrol data dan transaksi yang terlibat dalam interoperabilitas berbagai perangkat yang terhubung. Tetapi juga transaksi harus diberi kunci publik yang akan ditandatangani dan disahkan dengan kunci rahasia yang hanya diketahui oleh pengguna dan diverifikasi sebelum akses dan kontrol akan diberikan pada server blockchain publik dan pribadi dengan beberapa kaidah. Sekian dari pembahasan MNSA NISA kali ini mengenai tentang Decentralized Security of Blockchain with Deep Learning. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.